Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi sama Kak Rizky. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pola hubungan antar kelompok. Di dalam masyarakat ada banyak sekali kelompok sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana tiap kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat berhubungan? Dan apa konsekuensi hubungan tersebut? Yuk, simak penjelasannya. Hubungan antar kelompok diwarnai dengan pola-pola tertentu yang khas. Pada kelompok keras, Michael Benton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan yang terjadi. Di antaranya ada proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya sebuah penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Percampuran dua kebudayaan ini masih memperlihatkan ciri atau karakteristik kebudayaan asli dari budaya masing-masing. Proses akulturasi akan muncul ketika suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Kebudayaan asing tersebut lama-kelamaan akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri dengan tidak menghilangkan kebudayaan awal. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi bisa dikatakan sebagai kebalikan dari akulturasi, di mana asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi dapat ditandai sebagai upaya mengurangi perbedaan kelompok dengan tujuan untuk mempererat kesatuan tindakan, perasaan, pemikiran, dan sikap dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama kelompok tersebut. Contoh asimilasi yaitu agama Hindu di Bali. Agama Hindu di Bali merupakan hasil perpaduan dari budaya kepercayaan animisme tradisional dengan agama Hindu yang dibawa dari Hindia. Selain itu, ada juga masyarakat Indonesia yang mengikuti budaya asing seperti mengenakan pakaian bikini ketika di pantai. Di dalam proses akulturasi terjadi pula dekulturasi. Dekulturasi adalah hilangnya kebudayaan asli suatu kelompok akibat interaksi antar kelompok sosial. Pendatang dari desa kemudian menetap di kota pada umumnya mengalami dekulturasi, di mana kaum pendatang ini menganggap suasana kehidupan di kota lebih baik daripada di desa. Semakin lama mereka tinggal di kota, semakin larut dalam cara hidup di kota. Apalagi setelah mereka menetap, kebudayaan yang mereka bawa dari desa lama-kelamaan ditinggalkan, dan mereka hidup mengikuti cara-cara di tempat tinggalnya yang baru. Contoh yang lain yaitu hilangnya budaya asli Indonesia ketika dijajah Belanda selama 350 tahun. Yang kedua ada dominasi. Dominasi adalah penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lain. Contohnya, kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika dan Asia untuk memperoleh sumber daya alam yang dilanjutkan dengan dominasi atas penduduk setempat. Kornblum membagi 4 pola hubungan antar kelompok yang berkaitan dengan dominasi. Antara lain, genosida. Genosida adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Contohnya, pembunuhan orang Yahudi oleh pemerintah Nazi Jerman. Yang kedua, pengusiran. Pengusiran adalah proses atau cara menyuruh pergi dengan paksa. Contohnya, pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel dari tepi jalur barat Sungai Jordan. Yang ketiga, ada perbudakan. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lainnya. Contohnya, sistem kerja rodi yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.
Dan yang keempat ada segregasi. Segregasi merupakan pemisahan kelompok sosial berdasarkan hukum atau tradisi. Kelompok yang mendapatkan perlakuan ini biasanya berbeda dalam hal asal-usul etnik, agama, atau kesejahteraan. Segregasi bisa terjadi di dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, misalnya dalam hal memperoleh pendidikan, perumahan, penggunaan berbagai fasilitas umum dan pekerjaan. Contohnya, pemisahan antara warga kulit putih dengan warga kulit hitam di Afrika Selatan pada masa apartheid. Salah satu wujud segregasi yang masih terjadi di Indonesia yaitu rintangan perkawinan antar suku dan antar kelompok sosial. Beberapa suku di Indonesia masih melarang terjadinya perkawinan antar suku, misalnya suku Batak tradisional. Yang ketiga ada proses paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok pribumi. Pola ini muncul apabila kelompok pendatang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahan. Dalam pola hubungan ini, Michael Benton membedakan 3 tipe masyarakat, yaitu masyarakat metropolitan yang ada di daerah asal kelompok pendatang. Yang kedua, masyarakat kolonial yang terdiri atas para pendatang dan sebagian masyarakat pribumi. Dan yang ketiga adalah masyarakat pribumi adalah masyarakat yang dijajah. Seperti yang kita ketahui, peristiwa penjajahan yang terjadi di Indonesia oleh Belanda, adanya sikap atas kepemimpinan penjajah Belanda yang notabene-nya sebagai masyarakat pendatang di Indonesia mampu mengambil peran dan menguasai Indonesia selama 3,5 abad. Hal itu lantaran tingginya politik adu domba yang diterapkan oleh Belanda. Yang keempat, integrasi. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan tersebut, atau dalam artian sebagai keadaan di mana kelompok ras dan etnis yang berbeda dapat beradaptasi dengan kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Sedangkan disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi, di mana disintegrasi terdapat kegagalan dalam suatu kelompok masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan kelompok lain. Yang kelima, pluralisme. Pluralisme adalah suatu pola hubungan mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata pada masyarakat. Akan tetapi, pola hubungan itu lebih berfokus pada kemajemukan ras daripada pola integrasi. Contohnya, masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda, di mana terdapat 3 kelompok ras yang berbeda yang hidup berdampingan dalam satu politik namun terpisah, yaitu kelompok Eropa, kelompok masyarakat timur asing, dan pribumi. Ahli lain yakni Stanley Lieberson mengklasifikasikan pola hubungan antar kelompok menjadi 2 pola, yaitu Migrant Superordination dan Indigenous Superordination. Migrant Superordination atau pola dominasi kelompok pendatang atas kelompok pribumi. Contohnya, kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia, Afrika, dan Amerika. Yang kedua, Indigenous Superordination atau pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Contohnya, dominasi kelompok kulit putih Prancis atas kelompok pendatang dari Aljazair, Cina, ataupun Turki. Lieberson berpendapat bahwa suatu pola mempunyai kecenderungan untuk lebih berkembang ke suatu arah tertentu. Pola dominasi cenderung mengarah pada pola pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan paternalisme cenderung mengarah pada pola integrasi.
pola-pola hubungan antar kelompok yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas sedikit terkait dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Yuk, simak penjelasan berikut. Pada umumnya, kelompok sosial tidak pernah berjalan di tempat dan bukan merupakan kelompok statis, namun pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Hanya saja kecepatannya berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lain. Proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan baik dalam kelompok maupun antar kelompok inilah yang dinamakan sebagai dinamika kelompok sosial atau gerak sekumpulan orang yang saling berhubungan dan memiliki tujuan bersama yang dapat menimbulkan perubahan di dalam masyarakat. Dinamika kelompok memiliki beberapa fungsi, antara lain menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi, dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Di dalam perkembangannya, ada berbagai faktor dari dalam yang mempengaruhi dinamika kelompok, yaitu adanya konflik antar individu atau akibat dari adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pada anggota kelompok. Dan yang ketiga, adanya perbedaan paham dari tiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok. Sementara itu, faktor yang datang dari luar antara lain adanya perubahan situasi, pergantian anggota kelompok, dan situasi sosial ekonomi kelompok tersebut. Sekian penjelasan dari Kak Rizky terkait pola hubungan antar kelompok. Yuk kita lanjut ke forum.